Ini kisah tentang perjuangan para ulama dan santri yang rela berkorban demi mempertahankan NKRI. 22 Oktober merupakan ditetapkannya fatwa jihad dan diputuskan Kiai Haji Hashim Asy'ari. 1945 NKRI telah merdeka, tetapi para pasukan Belanda tidak terima akan kemerdekaan tersebut. Mereka kembali ke Nusantara untuk mengambil apa yang menjadi hak milik mereka. Indonesia harus tetap mempertahankan kemerdekaan itu. Para santri dan ulama bertekad untuk menjaga keutuhan NKRI. Kembalinya Belanda ke Nusantara tidak membuat ulama dan santri takut, tetapi mereka tetap semangat dan pantang menyerah dengan apa yang telah diperjuangkan para pahlawan bangsa demi kemerdekaan Indonesia. Kisah ini bermula ketika Indonesia sedang mengalami gencatan senjata agresi militer 1. Soekarno pergi ke Surabaya untuk menjumpai Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk membahas tentang kembalinya para pasukan Belanda ke Indonesia. Silakan buka. Ada urusan apa Anda kemari? Saya ingin bertemu dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Apakah beliau ada di dalam? Beliau ada. Selamat untuk. Wah. Silakan duduk. Maaf Pak Kiai, seperti yang Anda ketahui, Indonesia sudah merdeka. Tetapi banyak dari suku Inggris dan Belanda mendatang lagi kemari untuk merebut apa yang menjadi hak milik kita. Lalu, bagaimanakah masyarakat Indonesia menanggapi hal tersebut Pak Kiai? Indonesia memang sudah merdeka. Kedatangan tentara Inggris dan Belanda dimenandakan untuk Indonesia, untuk rakyat Indonesia mempertahankan negara ini. Dan mempertahankan negara ini sama saja dengan jihad fisabilillah atau berjuang di jalan. Lihat Pak Kiai. Maka dari itu, setelah ini saya akan menyerukan kepada rakyat Indonesia untuk memulai fatwa jihad tersebut atau jihad fisabilillah agar Indonesia tidak sampai direbut kembali oleh Inggris dan Belanda. baik. Silakan lakukan tugas. Baik Pak Kiai. Saya mohon pamit Pak Kiai. Saya ingin lanjutkan perjalanan saya kembali. Mana teh? Soekarno dan Kiai Haji Hashim Asy'ari berjumpa dalam rapat kecil-kecilan. Soekarno pergi meninggalkan tempat tersebut dan melanjutkan perjalanannya untuk memberitahu para orang-orang berpengaruh atau orang-orang penting di daerah Surabaya agar berhati-hati dengan pasukan Belanda. Kiai Haji Hashim Asy'ari pun memberitahu para orang-orang terdekatnya dan para santri agar selalu berhati-hati dan jangan pernah takut terhadap pasukan Belanda. Wahai anak-anakku sekalian, Indonesia telah merdeka. Akan tetapi, para tentara sekutu Inggris maupun Belanda datang untuk merebut negeri ini kembali. Maka, wahai anak-anakku sekalian, janganlah kalian takut untuk melawan mereka semua demi mempertahankan negeri ini. Karena itu sama saja dengan jihad. Baik, hanya itu saja. Silakan kalian semua kembali melakukan kegiatan masing-masing. Man ana, man ana, man ana.
santri tak akan getar dan bertekad pantang menyerah. Kala itu para pasukan Belanda telah mendengar tentang fatwa jihad tersebut. Mereka tahu bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari, salah seorang pencetus fatwa jihad tersebut, adalah orang yang berpengaruh. Dan mereka berpikir bahwa rencana-rencana yang telah mereka susun sedemikian rupa akan hancur oleh fatwa jihad tersebut. Oleh karena itu, seorang komandan pergerakan dalam agresi militer 1 di daerah Surabaya yang bernama Zatabrok memerintahkan beberapa pasukannya untuk ikut bersamanya mendatangi kediaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi, kalian terasa coba Hasyim Asy'ari. Kira-kira kisah dapat fatwa jihad di Indonesia. Hasyim Asy'ari? Ya. Silakan duduk. Ada apa Anda datang kemari? Maaf Tuhan mengganggu waktu tidurmu. Saya Komandan Zatabrok bin Perkiking. Kami perwakilan dari bangsa Belanda ingin Anda menarik fatwa jihad Anda karena itu tepat merugikan bangsa kami, bangsa Belanda. Tidak akan saya tarik fatwa jihad tersebut. Maaf Tuan, jika Anda menarik fatwa jihad tersebut, maka segala apa yang Anda mau akan Anda dapat dapatkan. Sampai kapanpun itu, sampai detik darah penghabisan saya, Tidak akan saya tarik fatwa jihad. tersebut apapun yang kau berikan kepada saya. Alright, jika itu yang kamu mau, tapi kamu harus menerima sebuah konsekuensinya. Baik, saya terima konsekuensi tersebut. Silakan Anda untuk pergi. Terima kasih atas jamuannya. Para pasukan Belanda pergi dari tempat tersebut dan mereka berencana akan kembali lagi ke tempat kediaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. 2 hari berlalu setelah kejadian pengusiran Komandan Pergerakan Agresi Militer 1 dan beberapa pasukannya, Komandan Zatabrok dan para pasukannya kembali lagi ke tempat kediaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur Astagfirullahaladzim. Silakan buka. Puja puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Kami mencari Kiai Haji Asy'ari.
Jangan banyak tanya. Baiklah, tolong. Jangan lama. Astagfirullahaladzim. Ada kedatangan apa Anda datang kemari lagi? Ini penawaran untuk terakhir kalinya, Kak Ketua. Saya ingin Anda menarik fatwa jihad tersebut. Sudah aku bilang beberapa kali, saya tidak akan menarik fatwa jihad. Tapi itu merugikan kami, Tuan. Saya tidak peduli. Jangan keras kepala. Sampai kapan? Jangan keras kepala, Tuan. Hei, anak kecil. Tidak. Habisi dia, Roberto. Mudah sekali. Pak Kiai Gor itu. Jangan bergerak. Jangan berani-berani melawan Belanda. Ingat itu. Camkan itu. Pulang semuanya. Pak Kiai itu. Kiai Haji Hasyim Asyari pun dibawa ke markas Belanda. Ya, dibawa dan dipenjara di markas Belanda. Setelah Kiai Haji Hasyim Asyari diculik para pasukan Belanda, para santri pun berencana untuk pergi mendemo membebaskan Kiai Haji Hasyim Asyari di markas Belanda.
Para santri pun pergi dari markas Belanda setelah kejadian tersebut. Orang terdekat Kiai Haji Hashim Asyari pun mengutus 4 santri pilihan untuk membebaskan Kiai Haji Hashim Asyari. Empat santri pilihan tersebut pun pergi ke markas Belanda untuk membebaskan Kiai Haji Hashim Asyari. Apa yang Anda mau? Kakekmu itu sehat ya? Kalau kalian kakek tua itu ajarin. Kalian lawan pasukan saya. Dan kalian bisa melewati kami, maka kakek-kakek tua itu akan kalian dapatkan. Udah, bisa mau ke Indonesia. Dokter. Shorty ain't on the G, like strategy, 개화식, 김희식 아시나가 팍팍, 불필요한 팍팍 지니 코트, 기다려 like a pop-up Get up, stand up, come on throw your hands up 다 같이 나자 이미, 힘으로 가려 이미 이제 나는 가자, 안 너무 따라줘 많이 가고 투사, 기준에다 애로 안 살아 말이 기분, 마치 주어도 고로 가스로 내게 손가락 풀려 못 만나, 기본 알았다 이거면 you won, 잘한다 I can't get down, I can't get down Tugas kalian cari itu
Tidak kusangka anak curug sepertimu bisa melewati anak buahku. Habis ini ada betul. Thanks to Allah, say mashallah. Look at my health, look at my wealth. Man's doing well, say mashallah. Look at the gang, look at my fam. Check my account, say mashallah. Look at the ice, look at my life. Price went up, say mashallah. Look at my car, look at my yard. Thanks to Allah, say mashallah. Look at my health, look at my wealth. Man's doing well, say mashallah. Look at the gang, look at my fam. Check my account, say mashallah. So with her man, I hating on QG. Cause the curls in my beard look coolie. From a young and always been unruly. Pull the trap back, spin it like a sushi. Say mashallah when I roll through. Cause the gang them lit, I done told you. So don't phone my phone, I won't fold you. You don't know me, I don't know you. Came in with a Original, California City on a production on rip it them, rip it boy. Original, with the music warrior them. Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar. El tiempo dice quién se quedará a tu lado y quién dará la vuelta para nunca regresar. Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar. Lo que daría por llenar este lugar con el tacto de una flor y la música del mar. Cuánto nada cuesta tanto como tener el cielo terminado y no ver a quién se va. Canto ya sin la vida por la familia que solo Itu kayaknya Yai Haji Hashim Asyari pun berhasil dibebaskan oleh para santri-santri tersebut. Kemenangan ini dikarenakan oleh adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah ada dalam hati kita rasa sombong. Segala apapun. Dengan demikian, Yai Haji Hashim Asyari dan para santri bisa kembali ke pesantren dan memulai aktivitas seperti biasa. Dan kisah pun selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.